Maksudnya? Gak nyangka gue Darkpo hidup kembali. Terus si J kenapa lagi? Pasti si Darkpo udah rasukin otaknya. Ini gue kenapa di dalam kereta lagi? Hah? Suara apa tuh? Wah! Aduh. Hoki? Kenapa lu di sini? Oh iya, hari ini update Totally Not Accurate Battle Simulator, game yang udah gue bikin dari bulan Maret, dan hari ini ada update besar. Tapi sebelum gue jelasin update-nya, ada berita sedih. Sekarang nama app-nya tuh nggak boleh lebih dari 30 karakter, jadi nama gamenya sekarang Totally Not a Battle Simulator. Jadi tenang aja, tetep Penaps kita panggilnya, oke? Sesuai janji video terakhir, gue bakal tamain sci-fi units. Sci-fi sendiri kan science fiction, dan udah ada pembuat robot anjing kucing, udah ada engineer, dan udah ada mad chemist. Nah, bukan sci-fi kalau gue nggak introduce laser-laser kan. Jadi gue bikin Robopolis. Robopolis itu adalah unit yang terinspirasi dari Robocop, Star Wars, dan juga Terminator. Jadi unit ini serangannya range dan dia membawa pistol. Pistolnya itu tentunya menembak laser ya. Jadi bagusnya unit ini selain tembakannya jauh tetapi juga nembus. Jadi jika ada unit yang berderet, mereka bakal kena laser semuanya. Nah, kalau kalian yang kena laser bakal terbakar. Jadi laser-laser ini selain sakit, bikin musuh kebakar, dan juga nembus ke belakang. Nah, kayak bakar sate lah, kita lurus satu tusuk gitu. Nah, Robopolis ini agak sulit dibikin karena bikin efek laser yang ringan buat mobile ternyata nggak mudah banget. Jadi gue bikin lasernya dengan cube merah dan particles api di kiri kanan. Piu piu piu. Nah, dengan begini kelihatan banget ya science fictionnya kayak perang di Star Wars aja. Lanjut, unit berikut juga keluarin laser tetapi agak berbeda. Unit ini adalah Clawman. Jadi gue terinspirasi dari dua karakter. Mungkin yang masih muda nggak tahu, tapi ini adalah Inspector Gadget. Nah, karakter ini punya gadget-gadget random di pakaiannya. Nah, yang karakter kedua itu dari acara Netflix Arcane. Kalau kalian belum nonton, wajib nonton, bagus banget. Tapi kalau kalian nggak ada Netflix, ya udah cari duit. Jadi aku terinspirasi dari Victor. Victor itu di Arcane kan satu universe dengan League of Legends. Jadi di sana hero-nya tuh seperti ini, kayak dia punya mesin claw di belakang gitu. Dan dia menggunakan cane untuk jalan. Jadi gue terinspirasi dari dua karakter tersebut, gue gabungin menjadi Clawman. Serangannya Clawman itu selain gebuk, dia juga bisa ngecas laser. Jadi setiap beberapa detik dia bakal nembakin laser ke targetnya. Mantap, dengan dua unit ini mapnya bakal lebih seru dan dipenuhi laser-laser. Dan juga unit yang terbakar. Nah, dari tadi kan lasernya yang ditembak terus ya. Unit yang baru ini beda, yaitu dia memegang laser sword. Jadi karakter ini terinspirasi dari Kesatria Baja Hitam dan juga Star Wars. Lebih tepatnya di armornya Stormtrooper. Dan untuk pedangnya tentunya ya lightsaber, tapi gue bikinnya dia jadi laser sword. Serangannya itu melee dan super sakit, jadi musuh yang diserang bakal kena laser. Dan tentunya kalau unit kena laser bakal terbakar. Dengan Space Swordman yang memiliki damage yang sakit, lo bisa membakar semua unit musuh. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini unit-unitnya suka ngebakar ya. Pyro, Robopolis, Clawman, sekarang juga si Space Swordman. Kalau gue taruh semua di satu map, semuanya fix kebakar sih. Hehehe. Lanjut, unit sci-fi yang terakhir ini juga ngebakar, tetapi agak beda. Namanya Astronomer. Jadi tugas astronomer itu tentunya kan menggunakan teleskop untuk melihat bintang-bintang. Nah, gue terinspirasi dari ilmuwan beneran yaitu Katie Bowman. Dia adalah ilmuwan yang mendapatkan foto black hole asli pertama. Tuh, nonton channel ini selain dapat game, dapat drama, dan juga dapat ilmu. Jadi astronomer skillnya itu adalah melihat musuh. Nah, seru banget ya. Skill astronomer itu memanggil meteor. Jadi dia bisa memanggil meteor kayak engineer aja. Tapi unit yang kena meteor itu selain kena damage, kena stun sedikit dan juga terbakar. Unit ini cukup nyebelin kalau musuhnya lagi pada numpuk. Tapi hati-hati, unit ini juga friendly fire loh. Jadi bisa kena teman sendiri lah kayak engineer. Jadi strateginya harus bener ya biar nggak friendly fire nih. Dengan begini 4 unit baru, Astronomer, Clawman, Robopolis, dan Space Swordman itu sudah siap dimainkan sama kalian.
Dan kalau kalian nyadar, 4-4-nya ini punya senjata yang ngebakar musuh. Nah, makanya kalau mau main 4 unit ini jangan di map Forest, tetapi di map sendiri, yaitu Science Island. Jadi ada map baru namanya Science Island. Di sini tempat para unit sci-fi dapat berlatih. Mapnya itu cukup simple, ada gedung science di tengah dan fence-fence yang nutupin satu islandnya. Dan juga ada box-box biru berantakan yang ya bisa ngalangin unit dan juga bisa terbang-terbangan. Nah, map baru ini bisa dimainkan di sandbox. Jadi total ada 9 map di sandbox. Tapi nggak itu doang, gue tahu banyak dari kalian tuh udah tamatin Tanaps dan minta gue bikin level terus. Padahal kalian bisa main endless loh. Anyway, gue tambahin nggak 10, nggak 20, nggak 30, tapi 40 level baru. Jadi total level di game gue ini ada 150. Level-level barunya itu lebih sulit, jadi lo harus lebih mikir strategi. Karena unit-unit baru ini cukup nyebelin. Tapi untungnya ada satu unit lagi yang bisa ngebantu kita, yaitu dari Faction Nature, Master Samurai. Unit ini memegang double sword, serangannya cepat dan dapat menangkis semua projectile seperti piau, bambu, rumah, bahkan meteor. Beda dari samurai yang sebelum, dia ini menggunakan baju hitam dan topi hitam. Dan juga ada partikel-partikel dikit lah biar lebih kelihatan dia ahli dalam menggunakan pedangnya. Dan tentunya dia lebih sakit. Dengan Master Samurai harusnya kalian lebih mudah lewatin level yang banyak range units. Selain nangkis, sakit, dia juga agak tebel dan kenapa dia malah bawain kotak? Dengan begini, officially Tanaps sudah versi 1.0 karena semua faction sudah lengkap. Yeay! Bang, Mythical kan belum? Nah, Mythical itu kan unitnya agak unik-unik nih. Ada Titan, ada Andi, ada Bocil, dan sisa 4 slot lagi nih. Makanya gue bakal bikin sistem voting untuk unit yang kalian mau. Votingnya ini bakal ada di community post. Jadi kayak misalnya Santa versus Badut versus Deddy Corbuzier apa kek. Yang penting bakal karakter-karakter unik. Tapi kalau sampai 4 unit sih jujur aja gue nggak tahu ya. Makanya tolong dong komentar di bawah satu unit yang unik dan cocok di Tanaps apa. By the way, ini satu unit ya. Banyak dari kalian tuh kalau kasih saran langsung minta 100 fitur atau 100 unit. Tolong ya, satu unit aja yang unik tapi, oke? Dan game ini sudah bisa kalian mainkan. Jika udah ada tombol update, silahkan di-update aja ya di Play Store ataupun App Store. Kalau misalnya video ini nyampe berapa ya? 7.000 likes, gue bakal update satu unit barunya di bulan depan. Jangan lupa kasih komentar unitnya apa ya. Oke, bagi kalian yang masih nonton sampai sini, thank you banget. Tanaps itu adalah game yang bikin channel ini naik dan game pertama yang gue rilis independen di Play Store dan juga App Store. Jadi gue bener-bener thank you banget kalian terus support gamenya. Gue tahu banyak banget dari kalian suka bikin konten tentang Tanaps dan gue berterima kasih. Tapi gue belum ketemu channel yang mainnya gameplay. Jadi tolong dong kalau kalian bisa bikin konten dari level 1 sampai 150 nih. Gue mau tahu kalian tuh pakai strateginya apa aja sih. Dan itu aja sih dari gue, Tanaps. Totally not a battle simulator, officially versi 1.0. Sekarang gue mesti balik ke Grove City buat selamatin CJ dari Dark Paw.